Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen dan Strategi Dakwah kelas 4 KPID yang beranggotakan saya sendiri, Indah Jarotunisa, dan teman saya Lubna Laila. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tajwid dakwah. Selanjutnya, materi kali ini terdiri dari pengertian, motivasi dakwah, langkah-langkah, dan implementasinya. Yang pertama, pengertian tajwid dakwah. Tajwid dapat diartikan pergerakan. Menurut KBBI, pergerakan adalah suatu proses atau cara menggerakkan sesuatu. Tajwid adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Sedangkan dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang buruk, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tindakan pimpinan menggerakkan para pelaku dakwah untuk melakukan suatu kegiatan kebaikan, itulah yang dinamakan pergerakan dakwah. Yang kedua, ada motivasi dakwah. Motivasi dakwah mengandung 3 komponen pokok, yaitu pertama, menggerakkan, berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Kedua, mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian, ia menyediakan suatu orientasi tujuan tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Ketiga, menopang tingkah laku. Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu. Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasi bagi seorang dai adalah menggerakkan atau memacu objek dakwah, yaitu mad'u, agar timbul kesadaran yang membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Langkah-langkah dalam penggerakan dakwah terdiri dari 5 poin. Poin pertama adalah pemberian motivasi. Dalam hal ini, motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian sehingga para anggota mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Poin selanjutnya adalah pembimbingan. Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Yang ketiga ada penjalinan hubungan. Nah, untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah yang mencakup segi-segi yang luas, diperlukan adanya penjalinan hubungan atau koordinasi. Dengan penjalinan hubungan di mana para petugas atau pelaksana dakwah yang ditempatkan dalam berbagai biro dan bagian hubungan satu sama lain, maka dapatlah dicegah terjadinya kekacauan, kekosongan, dan sebagainya. Di samping itu, dengan penjalinan hubungan, maka masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadarkan bahwa segenap aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka pencapaian sasaran dakwah. Oke, selanjutnya ada poin penyelenggaraan komunikasi. Nah, dalam proses kelancaran dakwah komunikasi, yakni suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis, merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan pelaksana dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi dakwah akan mandek. Sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi organisasi dakwah. Maka menjadi penting artinya bagi pimpinan dakwah untuk senantiasa menyelenggarakan komunikasi dengan para pelaksana dakwah. Langkah yang
kelima ada pengembangan atau peningkatan pelaksana. Angka ini mempunyai arti penting bagi proses dakwah, sebab dengan adanya usaha perkembangan para pelaksana yang berarti kesadaran, kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pelaku dakwah itu selalu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan rising demand-nya usaha-usaha dakwah. Dapatlah diharapkan proses penyelenggaraan dakwah itu berjalan secara efektif dan efisien. Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pimpinan menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, di mana semua manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Selanjutnya dari sini, proses perencanaan pengorganisasian dan pengendalian atau penilaian akan berfungsi secara efektif. Penggerakan dakwah bermaksud meminta pengorbanan para pelaksana untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka dakwah. Hal ini hanya mungkin bila mana pimpinan dakwah mampu memberikan motivasi, membimbing, mengkoordinir, dan menjalin pengertian di antara mereka, serta selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka. Adanya kemampuan tersebut sangat penting, artinya bagi proses dakwah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami tentang tajwid dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.